Halo guys, it's Nadioga and let's go for a ride again. Hari ini hari Minggu jam setengah 10. Kesiangan ya buat San Mori. Ini aku keluar juga biasa lah, cuma mau bikin video doang. Ada GSX. Dan ini sekalian mau bahas tentang kenapa aku ganti GSX dari R15 dan kenapa aku lebih betah pakai GSX bahkan sampai setahun lebih daripada pakai R15. Ya bahkan belum banyak video pembahasan tentang R15 ku itu, tapi udah aku jual gitu aja. Ya itu karena faktornya banyak guys. Cuma bentar, nanti aja aku mau isi bensin dulu. Tinggal 1 bar itu ya, sebenarnya bisa sih keliling kota 2 atau 3 kali muterin kota, cuma aku nggak suka kalau lihatnya itu cuma 1 bar itu. Jadi ya isi aja lah. Ini di mana isinya? Di sini kan? Oh, nggak ini masnya dulu. Oh ya. Pertama, mari mas. Males lewat jalan kota guys. Tuh kalian bisa lihat rame banget. Males salip-salipnya itu loh. Nah, lewat jalan biasanya aja, lewat jalan kampung gini malah lebih nyantai. Buset, mobil itu guys, mobil itu. Spicy. Mobil saru. Ya, jadi alasanku kenapa pindah dari R15 ke GSX itu pertama karena emang dari dulu aku pertama lihat GSX S secara langsung itu udah naksir banget guys. Itu menurutku keren loh. Desain kan ini ya, orang beda-beda ya, kesukaannya itu beda-beda, seleranya beda-beda. Nah menurutku itu keren banget. Jadi dulu waktu tahun 2017an kalau nggak salah, aku tuh pengen banget sama GSX S ini, sama warna hitam Dove-nya juga. Pokoknya dulu aku ngidam lah sama motor ini, bisa dibilang karena GSX itu lebih masuk sama postur tubuhku aja. Karena ini R15 kan bodinya itu bisa dibilang bongsor untuk sekelas 150 cc, dan aku tuh badannya kecil banget guys. Aku tuh tingginya cuma 160 atau 155, dan bobotku itu cuma 45 kilo lebih dikit lah, 45-47 lah sekitaran antara itu. Nah aku tuh badannya kecil banget, jadi kalau pakai GSX itu masuk banget, malah jadi GSX nya tuh lebih kelihatan keren. Beda sama yang badannya tuh bongsor gede terus pakai GSX, malah GSX nya jadi kayak aneh, wagu gitu, kayak kecil banget. Nah aku kalau pakai GSX itu masuk banget pas. Sedangkan pakai R15 itu kelihatannya kayak agak kegedean lah ya, agak kelihatan kegedean banget, cuma ya lebih gede daripada GSX kan, R15 V2 itu tetap. Nah jadi itu jadi pertimbangan juga, karena GSX lebih masuk ke postur tubuhku. Terus selain itu GSX juga aku ngerasain lebih pendek joknya, lebih pendek dikit doang, tapi ya lebih pendek dikit doang, dan itu aku pakainya tuh lebih pede, jadinya lebih pede, lebih nyaman ya. Jadi cincitnya itu nggak separah pas pakai R15 ya. Ini ban belakangku emang bikin GSX ku jadi lebih tinggi dikit sih, jadi ya sama aja lah, hampir mirip-mirip sama R15 V2. Cuma nanti mungkin aku rencana pakai ban yang ukurannya kayak standarnya aja, siapa tahu bisa lebih rendah lagi, lebih pendek. Nah karena GSX tuh pendek, ramping, dan ringan banget ya. Kalau sama R15 kayaknya masih lebih ringan GSX sih guys, walaupun nggak ini ya, nggak banyak-banyak banget, tapi aku ngerasain lebih ringan GSX. Jadi buat manuver-manuver itu lebih lincah lah. Kalau R15 tuh lebar juga bodinya, R15 juga enak, cuma aku lebih pede pakai GSX aja. Dan setelah itu faktor selanjutnya itu karena R15 V2 udah mulai berumur guys. Nanti takutnya itu harga jualnya udah anjlok banget ya kan. Ya emang sih Yamaha itu harganya bisa dibilang agak stabil, cuma sekarang R15 V2 itu berapa ya guys? Kalau di Jawa Tengah itu
kayaknya 14 juta itu udah dapet yang bagus deh, udah dapet yang mulus pajak jalan kali ya. Nah, aku tuh waktu itu kebetulan tukang yang garap rumahnya orang tua aku itu nanyain motorku yang R15 itu mau dijual apa enggak gitu. Nah, waktu itu iseng-iseng aja sih guys, bilang ya monggo kalau mau dibayarin 17 kalau mau gitu kan. Dan surprisingly dia mau guys, karena emang R15 ku itu mulus banget, cuma ada den dikit di ininya, di tangkinya. Itu aku dari dapet emang udah kayak gitu, jadi nggak tahu gimana historinya. Nah, kalau selain itu masih mulus banget. Dan untuk motor tahun 2014 itu masih low kilometer karena baru 33.000 kilometer waktu itu. Kalau nggak salah 34.000 deng pas dibeli sama orang. Nah, itu jadi dia mungkin jadi pertimbangan juga karena motornya itu emang masih mulus banget untuk tahun segitu. Bahkan GSX ku masih kalah mulus sama R15 ku yang dulu. Ya, waktu itu emang sebenarnya nggak niat mau jual R15 ku, cuma tiba-tiba ada yang nawar, harganya kok mantap sekali. Jadinya ya udah lepas. Jadi waktu itu aku langsung malamnya cari-cari GSX dan dapat GSX ini. Masih ya bodinya gak mulus-mulus banget, cuma mesinnya emang Jos Marco Jos ini masih enak banget. Walaupun udah kilometernya udah gondrong, tapi mesinnya masih enak banget, ini halus asli. Bahkan R15 ku itu kalah mulus. Nah, ngomongin soal mesin, ini motorku udah mau 38.000 km ya guys, udah 37.580 km. Nah, untuk mesin, dari segi mesin aja GSX ini jauh lebih halus daripada R15. Mau R15 V2 atau V3 itu masih mulusan ini aku ngerasain. Waktu itu kan R15 ku itu mulai 33.000 km. Suara rantai keteng itu udah berisik banget guys. Bener-bener kalau pas lagi idle itu, lagi idle apa idle ya guys? Idle apa idle? Idle itu kayak J-idle gitu. Nah, waktu idle itu maksudnya kalau pas diem suaranya bener-bener kayak mesin jahit, parahnya tuh udah kayak mesin gilingan padi gitulah, padahal masih 33.000 km. Itu emang umur-umurnya suara rantai keteng atau rantai keteng itu udah waktunya ganti atau gimana ya, pokoknya udah mulai berisik itulah. Nah, R15 itu 33.000 km pas waktu itu langsung ini suara rantai ketengnya tuh bunyi banget, berisik lah. Jadi ya kayak kurang aja kalau pas diam itu suaranya kenceng banget. Bahkan suara knalpot aja kalah kenceng sama rantai keteng. Ini serius loh, kalian kalau ngikuti channelku dari yang lama, aku tuh dulu emang user R15 guys. Dulu bisa dibilang R15 juga salah satu motor impianku, cuma kan udah kesampaian ya. R15 V2 ya impianku waktu itu. Jadi emang aku tuh nggak jelek-jelekin apa enggak, R15 nggak jelek guys. Emang ya apa namanya juga spare part pasti ada umurnya ya kan, apalagi itu ya udah 33.000 km itu bisa dibilang hampir motor capek, hampir. 15 ku itu berisik banget suara rantai ketengnya pas udah 33.000 km itu. Nah, sedangkan si GSX ini pas memasuki 34.000 km, habis aku narik-narik sampai 100 lebih gitu, rantai ketengku lagi mulai bunyi. Nah, aku nanya ke temanku, katanya emang rantai ketengnya itu yang bunyi. Cuma aku ngerasain nggak begitu ganggu suaranya, nggak kenceng-kenceng banget kayak R15 gitu suara rantai ketengnya yang begitulah pokoknya. Jadi nggak kayak gilingan padi gitu guys. Padahal ini mesinnya kan DOHC ya, jadi harusnya sih lebih kasar harusnya. Secara kodrat biasanya SOHC itu lebih halus daripada DOHC biasanya. Nah, GSX itu halus banget mesinnya. Dan waktu itu aku pernah bilang juga kalau temenku yang tadinya user dailynya pakai R15 V3 itu, dia waktu pakai GSX ku ini dia bilang halus banget, enak pakainya gitu katanya. Dia kayak surprise banget loh guys, kayak kaget.
ini motor bisa halus banget itu mesinnya. Dan katanya di stang itu sangat-sangat minim getaran, dan itu emang bener. Cara aku juga tadinya pakai R15 juga emang GSX ini rasanya tuh halus banget guys. Jadi kalian tuh makanya nyaman banget. Bahkan saking minimnya getaran dan halusnya mesin, kalian itu sampai kayak lupa mau naikin gigi. Suaranya tuh juga gak teriak-teriak banget, jadinya kalian tuh mikir ini udah waktunya ganti gigi nggak ya, karena halus gitu guys. Biasanya kan orang kalau udah geter banget itu kan ganti gigi ya, dan ini tuh ya gitu, karena halus jadi kayak kadang suka lupa ganti gigi guys. Spare partnya itu juga gak mahal-mahal banget ya. Stigma Suzuki pasti mahal itu nggak berlaku untuk GSX ini, karena hampir semuanya itu 1112 sama R15 guys. Spare partnya itu dari body bahkan dalaman mesin itu ya nggak jauh beda harganya, 1112. Nggak kayak merek sebelah guys yang itu kalian tahu ya, pokoknya yang itu kalian pasti paham, apalagi kalian member HOI ya. Member HOI pasti paham yang aku maksud yang mana, yang spare partnya tuh paling mahal sendiri. Jadi ya kalau kalian misal servis dalaman mesin gitu juga masih oke banget, nggak menakutkan. Nah ini kan anu ya guys, aku ngomongin alasan kenapa aku pindah GSX dari 15 ya, bukan ngomongin plus minusnya. Untuk plus minusnya GSX itu ya ada, aku udah bikin videonya sebelumnya, mungkin aku taruh di deskripsi juga kalau ingat. Nah nanti takutnya itu ada yang ngira aku terlalu bagus-bagusin GSX atau apa. Aku itu bukan fanboy merek apa-apa guys, asal motornya itu emang bagus, enak, nyaman, terus perawatannya itu reasonable, pasti aku beli lah kalau aku emang suka gitu. Gak mandang merek apa-apa guys, aku tuh bukan, gak, menurutku gak masuk akal aja gitu jadi fanboy merek itu. Pasti semua pabrikan itu bikin ada yang bagus ada yang jelek ya, sesuai selera aja lah, gak ada fanboyan. Aku juga pernah ngomongin minusnya GSX ini guys, kalian cari aja atau ini nanti aku kasih ke deskripsinya. Ya mungkin segitu aja guys untuk video kenapa aku pindah ke GSX dari R15. Kalau ada yang mau nambahin silahkan komen aja di bawah, dan kalau ada yang salah mohon koreksinya, karena biasalah kalau lagi di jalan gini suka ngeblank kan, karena fokusku jadi terbagi. Dan semoga aja video ini bermanfaat bagi kalian yang mau ambil GSX atau ya pokoknya apapun kalian yang sedang cari-cari informasi apapun itu. Semoga video ini membantu dan bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menonton guys. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan aja komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. It's Zidan Adioga. Mingga rame banget ya mingguan ini. Car Free Day. Bisa ke kiri kan?